Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan Yesus masih berikan pada kami sampai hari ini. Saat ini kami akan membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berilah penerangan kepada pendengar supaya kami semua dapat memahami firman Allah dan Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Alkitab yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7b. Firman Tuhan berkata begini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikian firman Allah yang berbahaya kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah hidup tenang bersama Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dekat dengan Kristus membuat hidup kita tenang. Mengapa? Sebab dengan hati yang tenang menyegarkan tubuh kita. Nah, hari-hari ini ada banyak orang khawatir dan cemas tentang kehidupan mereka di tahun 2023 ini. Tetapi setiap orang yang ada dalam Kristus pasti hidupnya tenang. Setan tidak suka kita hidup tenang. Setan selalu berusaha membuat suasana hati kita kacau dan membuat orang menjadi panik. Nah, Rasul Petrus berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini berarti doa yang efektif adalah doa yang lahir dari hati yang tenang. Karena orang yang tenang dapat merasakan kehadiran Kristus dan mendengarkan suara Tuhan kita, Yesus Kristus. Alkitab juga sudah menjelaskan bahwa hati yang tenang akan menyegarkan tubuh. Artinya, orang yang tenang tubuhnya sehat dan semangatnya membara untuk menyampaikan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan orang yang tenang hubungannya dengan Kristus akan lebih akrab. Dan Alkitab juga berkata, ketenangan itu datang dari hati yang takut akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari kita melihat langkah-langkah untuk meraih hidup penuh dengan ketenangan. Pertama, kita akan tenang jika hidup kita dekat dengan Kristus. Artinya, sebesar apapun masalah, seberat apapun persoalan kita, kita tidak takut, tetapi kita tetap percaya bahwa Kristus yang menyertai kita akan memberikan perlindungan yang sempurna dan kemenangan serta ketenangan yang sangat besar. Itu juga dijelaskan dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan 6. Yang kedua, kita akan tenang jika kita mau diatur oleh Kristus. Kalau kita mau diatur oleh Kristus, artinya hidup kita berserah sepenuhnya pada pimpinan Kristus. Yang ketiga, kita akan tenang jika kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Ketakutan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Karena itu, untuk dapat mempercayakan hidup pada Kristus, kita harus mempunyai iman yang teguh di dalam kebenaran firman Allah. Itu dijelaskan di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3. Yang keempat, kita akan tenang jika kita hidup dalam kebenaran. Dengan adanya kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera, akan tumbuh ketenangan yang luar biasa. Waktu hidup kita tidak benar, maka di situ tidak ada
ketenangan. Contohnya, Yusuf difitnah, dipenjara, namun karena ia hidup dalam kebenaran, maka ia tidak takut, tetapi dia penuh dengan ketenangan. Itu pun dijelaskan di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, hidup kekristenan bukan berarti tidak ada masalah. Bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena hidup dekat dengan Kristus dan mau mempercayakan hidup kepada Kristus, serta senantiasa hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan hidup penuh dengan ketenangan. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, hidup dekat dengan Tuhan membawa ketenangan. Orang Kristen yang masih suka panik oleh kejadian-kejadian yang menakutkan adalah orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan sajalah berlimpah ketenangan, dan hidup kita menjadi tenang sekali, karena disitulah terletak kekuatan kita untuk hidup dalam kelimpahan ketenangan, damai sejahtera bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya pada tahun 2023 ini, mari kita hidup penuh ketenangan bersama Kristus. Sekalipun ada berbagai masalah akan kita hadapi, tapi Kristus akan menolong kita dan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ketenangan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar kami hidup tenang selama tahun 2023 ini. Dan biarlah hidup di tahun 2023 ini menjadi hidup penuh dengan damai dan penuh dengan berkat dari Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus yang punya ketenangan itu kami berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.